Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana kita lihat banjir dan banyak hujan turun di mana-mana, banjir di mana-mana. Saya ditanya oleh orang, Habib, kenapa ini banjir kok banyak begini? Saya jawab, ini karena salah kamu sekalian. Ketika malam tahun baru, langit kau serang pakai mercon. Betul. Malam tahun baru, langit diserang pakai apa? Mercon, kembang api kayak begitu banyaknya, bermiliar-miliar dihamburkan percuma. Sekarang langitnya balas dendam. Kita diserang pakai air. Saya bilang untung pakai air lah, kalau pakai mercon nyerangnya. Masya Allah. Nabi SAW yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, yang dijadikan teladan bagi kita semuanya, memberikan contoh bagi kita bagaimana kita menyambut sesuatu dan bagaimana kita melepas sesuatu, bagaimana kita mengerjakan sesuatu dan bagaimana kita mengakhiri sesuatu yang kita kerjakan. Nabi memberikan pelajaran, setiap mau memulai apa-apa dan mengakhiri apa-apa pasti berdoa. Bangun tidur berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, selesai makan berdoa, pakai pakaian berdoa, keluar dari rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, turun dari kendaraan berdoa, sampai di tempat yang dituju berdoa, selesai mengerjakan urusan berdoa, balik lagi ke rumah berdoa, sampai mau sare kembali juga apa? Berdoa. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Allah memberikan contoh, begini kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini kehendak Allah disampaikan melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hal sesuatu kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kerjakan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau akhir tahun kok kita berdoa, awal tahun kita berdoa, insya Allah hal-hal yang nggak baik akan tersingkir. Akhir tahun menyongsong awal tahun, mercon yang ada di mana-mana. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang demikian ini akan kita rubah setelah kita tahu tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berdoa mohon kepada Allah di akhir tahun, donga akhir tahun, pada awal tahun doa awal tahun. Doa akhir tahun intinya apa? Doa akhir tahun intinya kita mohon kepada Allah supaya perjalanan kita tahun-tahun yang lalu, kalau ada hal yang nggak benar, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal yang benar, yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa minta diampunkan? Karena perjalanan kita ke depan ini, kalau dosa-dosa kita tidak diampunkan oleh Allah, perjalanan kita ke depan ini akan berat dikendoli oleh dosa-dosa kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka dengan kita mohon ampun kepada Allah, yang gendoli perjalanan kita ini akan hilang, dan insya Allah perjalanan ke depan akan baik, berkah dan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa kita mesti minta amal kita dikabulkan oleh Allah? Karena kalau amal kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, betapapun besarnya amal kita tidak ada manfaatnya di hadapan Allah, dan tidak akan bermanfaat buat diri kita. Sekecil apapun lek Gusti Allah ngabulno, akan besar manfaatnya buat kita. Amin Allahumma. Sedang amal perbuatan niku dereng tentu dikabulno. Tiang amal saya niku dereng tentu ditampi Gusti Allah. Ning nek dosa mesti. Amal mboten sah wonten, nek dosa ora sah ana. Mboten enten dosa mboten sah. Tiang salat napa? Tiang sholat kok ngangge apa? Celana sing dibeli dari sarung yang dibeli dari uang curian, sholatnya tidak sah. Tapi nek onten tiang mabuk kok arake nyolong, napa bisa dikandha mabuke rak sah? Mboten, justru berlipat ganda dosanya. Oleh karena itu, amal yang lalu kita mohon dikabulkan oleh Allah, amal yang tidak baik mohon diampunkan oleh Allah, dan kemudian kita mohon di awal tahun supaya perjalanan kita ke depan Allah memberikan menjadi tahun-tahun yang penuh barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tuntunan Nabi bagaimana kita menyambut dan memulai awal tahun dan melepas tahun. Loh, itu kan tahun Hijriyah, bukan ini kan tahun baru, bukan tahun Hijriyah. Tahun yang kita pakai, walaupun Masehi itu bukan penanggalan Islam, tetapi kita pakai dalam urusan
kenegaraan, kita pakai dalam urusan apa, kehidupan sehari-hari, sekolahan dan sebagainya kita pakai. Dia termasuk tahun yang kita pakai. Di akhirnya kita doa, di awalnya kita doa. Mudah-mudahan kita bisa merubah ini, karena ini dicontohkan oleh Rasul yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, dan Allah telah membentuk Kanjeng Nabi ini menjadi dalam bentuknya yang sempurna. Bahkan dalam banyak hal Nabi diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pemberian nama Muhammad. Pemberian nama Muhammad ini nama yang istimewa. Nama Muhammad niki dereng nate dinggo oleh manusia siapapun sejak zaman Nabi Adam sampai pada masa itu. Nggih, khusus kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sampai nama mawon dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Dereng nate onten tiyang sepah yang memberikan nama anaknya Muhammad. Belum ada orang yang memakai nama Muhammad, nama itu disimpan padahal sudah tertulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kok ya nggak ada para nabi yang memberikan nama anaknya Muhammad atau memberikan nama cucunya Muhammad. Seolah-olah nama ini disimpan oleh Allah, diperuntukkan khusus bagi hambanya yang terkasih, bagi hambanya yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi wajhuka al-maymun hujjatuna yawma ta'ti an-nasu bil hujaji ya Rasul. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sampai asma mawon, jeneng mawon, nama saja dikhususkan oleh Allah. Ini menjadikan Rasul napa? Manusia yang luar biasa. Karena itu kalau zaman sekarang kok ada orang mengatakan jangan dibesar-besarkan itu Rasulullah, jangan dibesar-besarkan itu Nabi Muhammad, dia adalah manusia biasa. Oh, manusia biasa dalam pengertian apa? Kalau Kanjeng Nabi manusia biasa, lalu kalian yang mengatakan itu manusia opo? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kalau hanya dilihat dari fisiknya, tangannya dua, kakinya dua, matanya dua, telinganya dua, ya tidur, ya makan, ya minum, ya sama kurang lebih dengan kita. Itu pun hanya bentuknya. Tetapi cara kerjanya anggota tubuh Allah juga memberikan kekhususan. Salah satu contoh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi itu kalau tidur dikatakan al-ainani yanamani wal qalbu yaqdhan. Kedua matanya terpejam tetapi hatinya ingat melek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mata terpejam, hati ingat. Kok dibilang manusia biasa? Apa ada di antara kita yang begitu? Mata terpejam, hati ingat. Kita ini mata melek, hati lali. Alhamdulillah. Matanya mendelik, hatinya apa? Lupa. Ini Nabi matanya terpejam, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, asalnya Nabi ini adalah manusia biasa, lalu Allah memberikan keluar biasaan sehingga menjadi beliau bukan lagi manusia biasa tetapi manusia luar biasa. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Yang di setiap kehadirannya selalu menyelesaikan masalah, tidak pernah membuat masalah. Di mana Nabi berada, di situ masalah clear. Ketika berada di dalam perut ibu, orang biasanya seorang wanita yang hamil ini selalu membawa rasa sakit, lemas-lemas, muntah-muntah. Ibunya Rasulullah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamil bayi yang mulia ini tidak merasakan apa-apa. La tashku minhu alaman wala ilala. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ketika berada di dunia pada masa masih bayi, bayi-bayi yang lainnya itu merepotkan orang yang mengasuh, tapi Nabi tidak merepotkan, justru membawa keberkahan dan penyelesaian masalah di mana saja Kanjeng Nabi itu berada. Ketika berada di tangan Halimatus Sa'diyah,
akan dibawa pulang oleh Halimah ke desanya di daerah Bani Sa'ad. Halimah yang ketika berangkat dari Mekah, dari desanya menuju ke Mekah, ke rumahnya Rasulullah ini, merasakan panasnya tanah Arab yang kayak begitu. Tapi ketika menggendong bayi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah pulang ke rumahnya, ke desanya, tidak merasakan panas sama sekali. Bahkan setiap Halimah melangkah ke sini adem, melangkah ke sini adem. Ketika melihat di atas selalu mega memayungi, di mana Halimah itu bergerak bersama dengan dia menggendong bayi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kalau Halimah ini capek di dalam perjalanan dengan menggendong bayi yang mulia ini, dia bersandar ke pohon, pohon yang kering kena panasnya tanah Arab yang kayak begitu, dibikin bersandar oleh Halimah dengan menggendong bayi yang mulia. Apa yang terjadi? Ihdarrat liwaktihi, seketika itu juga menjadi hijau. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ketika sampai ke rumah Halimah, bayi yang mulia ini ada di rumah Halimah untuk disusuin dan diasuh oleh Halimah. Halimah berangsur-angsur kehidupannya berubah, rumahnya menjadi berwibawa dan bercahaya. Kambingnya yang kurus-kurus menjadi gemuk, kambingnya yang kurus menjadi gemuk. Semuanya terjadi perubahan yang positif dalam kehidupan Halimatus Sa'diyah setelah berada bayi itu di dalam rumahnya Halimatus Sa'diyah. Sampai tetangga-tetangga ini berbisik-bisik, Halimah kok begitu ya, dulu begini sekarang kok begitu. Ketika sudah di rumahnya itu ada putra almarhum Sayyid Abdullah dari Mekah, kok berubah Halimah ini, Masya Allah. Terjadilah bisik-bisik tetangga. Nah, bisik-bisik apa? Jadi kalau kita melihat itu, orang ngerasani tetangga ini sudah ada dari sejak zaman Kanjeng Nabi masih kecil, maka jangan dihilangkan. Ya, kita kembangkan terus itu, ya, biar semakin remek. Dan ketika itu Pak Lurah, kepala suku, melihat apa yang diomongkan oleh warganya ini, bahwa terjadi perubahan yang hebat di apa? Di dalam rumahnya Fatimah, setelah di dalamnya ada bayi putra Sayyid Abdullah dari Mekah. Pak Lurah berpikir, bagaimana kalau bayi itu saya pinjam untuk saya mohon kepada Allah, saya buat tawassul supaya desa dan lingkungan saya yang sudah lama tidak ada hujan ini, Allah memberikan hujan sehingga kehidupan itu kembali normal. Kalau di Arab sana jarang hujan, jadi minta hujan. Kalau di sini ya begini ini, ya. Karena sering diserang pakai mercon, balas itu langitnya, ya. Minta hujan. Bagaimana kalau bayi itu saya pinjam? Pak Lurah bilang kepada Halimatus Sa'diyah, ya Halimah, ini warga mengatakan kok demikian dan melihat panjenengan berubah setelah bayi yang mulia dan bawa berkah ini ada di rumahmu. Bagaimana kalau bayi ini saya pinjam? Bagaimana kalau bayi ini saya pinjam, saya buat berdoa kepada Allah supaya desa yang sudah lama tidak turun hujan ini Allah menurunkan hujan. Apa kata Halimah? Monggo Pak Lurah, kalau untuk kepentingan orang banyak, monggo, rela saya. Masya Allah, Allah tidak salah memilihkan Halimah untuk menyusui bayi Rasulullah. Kenapa? Halimah adalah orang yang lebih mementingkan kepentingan umat ketimbang kepentingan pribadi. Saya bayangkan seandainya itu berada di tangan kita, mungkin kita akan bilang, boleh Pak Lurah asal sewa tiap jam berapa. Masya Allah, anjen wis akeh sing motodu, alhamdulillah. Rela mengorbankan apapun demi untuk kepentingan apa? Umat. Maka bayi itu kemudian dibawa oleh Pak Lurah di lapangan, dikumpulkan warganya. Bayi itu dijadikan, diambil berkahnya, diangkat ke langit dengan Pak Lurah berdoa, Allahumma bihormati hadzal maulud ala ma saqaitana